ke rumah paman? Aku tidak punya rumah. Aku hanya numpang tinggal. Aku tidak boleh ikut. Oh, tidak. Aku takut yang punya rumah tidak berkenan kalian ada di situ. Cukup pertemuan kita sampai di sini saja. Lain waktu kita bisa bertemu lagi. Selamat tinggal. Wah, Gus. Kamu bisa seperti orang tadi, Gus. Wah. Akan bisa. Tidak lama lagi. Aku kasihan melihat penderitaannya. Hanya karena memiliki tanda rah cakra di punggungnya. Apa keistimewaan tanda rah cakra? Aku sendiri tidak tahu. Tapi pasti tanda itu memiliki keistimewaan. Kalau tidak mungkin malampir mencarinya untuk dijadikan tumbal. Anak yang malang, setiap saat nyawanya akan terancam. Anak itu harus bisa melindungi dirinya sendiri. Di awal episode ini, kita menuju pada Ki Panut dan Nyi Panut yang di saat itu sedang mengajarkan Tirta yang telah menjadi anak angkat mereka. Kini mereka tahu kalau Tirta sedang diburu oleh orang-orang golongan hitam, sehingga mereka merasa harus menurunkan ilmu kepada anak itu agar paling tidak ia bisa menjaga dirinya sendiri. Beruntung sekali anak Bajang Lola tersebut, sebab yang kini mengangkatnya sebagai anak dan murid tunggal adalah dua pendekar hebat yang pernah jaya di masanya. Dahulu keduanya berjuluk sepasang pendekar naga angkasa yang memiliki ilmu yang sangat tinggi dan disegani di dunia persilatan. Nama asli Ki Panut adalah Anggara dan Nyi Panut adalah Andini. Sudah 30 tahun mereka tidak terjun di dunia persilatan. Namun kali ini kedatangan Tirta membuat mereka kembali bersemangat untuk melatih jurus-jurusnya kembali, sekaligus mengajarkan Tirta tentang ilmu bela diri ataupun ilmu kanuragan yang mereka miliki. Keduanya pun jelas sangat senang mengajari Tirta yang penuh bakat dan kemauan, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk memberikan arahan kepada bocah tersebut. Sepertinya Tirta memang berbakat, Man. Mane? Luar biasa. Serang dia. Cukup. Kini kita tinggalkan masalah Tirta yang sudah cukup aman berada di tangan sepasang naga angkasa. Kini kita menuju pada sebuah pertempuran di mana pada saat itu tampak ada sebuah pasukan dari Kadipaten Rembang yang sedang diserang oleh gerombolan para perampok. Pasukan Kadipaten tampaknya sangat kewalahan menghadapi keganasan gerombolan liar tersebut. Satu persatu mereka pun berguguran. Bahkan ketua gerombolan liar tersebut pun mampu menghabisi puluhan pasukan Kadipaten sekaligus. Sedangkan di dalam kereta tampak Putri Adipati Rembang yang sudah sangat khawatir melihat para prajuritnya berguguran dan tersisa hanya sedikit saja.
Ia pun kemudian berusaha untuk turun dari kereta, lalu segera berlari ke arah hutan. Namun sayang, pimpinan para perampok tersebut mengetahui kalau gadis itu melarikan diri. Ia pun kemudian memerintahkan kepada wakilnya untuk cepat-cepat mengumpulkan harta rampasan, sedangkan dirinya sendiri langsung mengejar Putri Adipati Rembang yang kabur. Ternyata yang mereka inginkan tidak hanya harta, namun juga gadis putra penguasa Kadipaten Rembang tersebut. Dan sepertinya mereka adalah suruhan seseorang. Beruntung ketika gadis itu tengah tidak berdaya, Maesa yang kebetulan berada di sekitar tempat tersebut pun mendengar suara permintaan tolongnya, sehingga anak sembara itu kini mencari-cari sumber suara. Jangan bercanda, Maesa. Ini hutan loh. Aku takut sendiri. Maesa! Maesa! Kau ikut campur urusanku, anak muda. Iya. Anak muda itu ingin menjajal kehebatanku. Anak muda, kita bertarung sampai mati untuk mendapatkan gadis itu. Besar, buktikan saja omonganmu. Kurang ajar. Wong diajak makan kok malah berkelahi. Leket SMA. Rupanya kau masih penasaran ingin mendapatkan gadis itu. Jangan banyak mulut, anak muda. Memang luar biasa kehebatan dari pedang malaikat milik Maesa. Kekuatan pusaka itu selalu mampu membuat lawan-lawan pemuda tersebut lumpuh tanpa ia harus mengeluarkan tenaga yang banyak. Kini musuhnya itu pun telah tewas atau mungkin melarikan diri entah kemana. Dan yang jelas Putri Adipati Rembang kini telah selamat dan aman berada di tangan anak sembara tersebut. Gadis itu pun kini sedang mandi di sungai, sedangkan Maesa dan Blotong sedang membakar ikan untuk mengganjal perut mereka di siang itu. Mereka pun memburu gadis itu agar segera menyelesaikan mandinya, sebab ikan mereka telah matang. Tak lama kemudian, gadis itu pun telah muncul di hadapan keduanya. Nih, ikannya. Jangan. Ini aja. Ternyata kau cantik sekali. Iya, seperti bidadari bersin. Kurang ajar kamu. Itu namanya penghinaan. Itu bedanya. Aku yang pintar dengan kamu yang bodoh. Lah, aku bilang cantik seperti bidadari bersin. Coba, gimana kalau dia pakai bedak? Ya toh. Sebenarnya, aku Putri Kanjeng Romo, Adipati Rembang. Tapi sejak kecil aku ikut paman di Jepara. Oh, pantas. Kau cantik dan ayu. Aduh, sakit. Digoda juga toh saya. Ke hutan saja minta digoda sama kawanan kera. Sempul. Oh ya, Ternyata
Gadis itu sebenarnya sedang akan pulang ke Kadipaten Rembang dari Kadipaten Jepara, tempat pamannya berada, karena ia sudah sangat rindu dengan kedua orang tuanya. Sementara itu, keadaan di Kadipaten Rembang sedang heboh karena sang adipati sudah mendengar tentang kabar putrinya yang disatroni oleh kawanan perampok. Istrinya pun tampak sangat bersedih karena anaknya telah hilang entah kemana. Sedangkan pemuda yang ada di situ adalah calon suami dari putri mereka, yang kemudian pemuda itu pun segera meminta izin untuk mencari para perampok tersebut guna menyelamatkan calon istrinya. Sang adipati pun merestuinya dengan syarat bahwa ia harus membawa pasukan yang terlatih untuk keselamatan bersama. Sementara itu, Maesa, Basir, dan putri sang adipati itu pun sedang berjalan menuju ke arah Kadipaten Rembang. Namun mendadak saja mereka kembali dicegat oleh seseorang yang tampaknya akan berbuat jahat kepada mereka bertiga. Tampaknya orang itu bukanlah pendekar sembarangan. Mau kemana terserah kakiku. Apa urusannya denganmu? Kurang ajar. Berani kau menjawab pertanyaanku seperti itu? Apa yang aku takutkan darimu? Wong kita sama-sama makan nasi. Aku cabut nyawamu. Kamu kira uban dicabut? Kali ini pusaka pedang malaikat Maesa kembali menunjukkan keampuhannya. Namun lawan Maesa kali ini tampaknya berilmu tinggi, sehingga ia masih bisa menahan kekuatan serangan pedang malaikat. Blotong yang hanya menonton pertarungan tersebut pun kemudian mengatakan kepada gadis di sebelahnya bahwa yang mengajari Maesa ilmu kanuragan seperti itu adalah dirinya. Dan sudah 5 tahun Maesa belajar dengannya, dalam artian bahwa Maesa adalah muridnya. Dasar anak muda sableng, ada-ada saja yang ia lakukan untuk menarik perhatian putri Adipati Rembang yang sedang ditaksirnya tersebut. Menghadapi cengcereme saja pakai ilmu kanuragan. Malu aku punya murid seperti kamu. Tunggu. Kalau bulan purnama yang akan datang kita tidak bisa mengorbankan bocah Bajang Lola, berarti usaha kita selama ini sia-sia saja. Bagaimana kalau kita culik anak perawan ontang-anting itu? Tidak ada gunanya. Darah anak ontang-anting itu hanya sebagai syarat pengiring saja. Kita harus berlomba dengan waktu. Ayo. Di malam itu, di Kadipaten Tegal, tampak Temenggung Martoloyo yang sedang berada di peraduannya. Tampaknya sang Temenggung baru saja akan tidur, namun ia belum bisa mengistirahatkan badannya sebab ia merasakan bahwa malam itu begitu dingin. Ia pun menjadi curiga dan meningkatkan kewaspadaannya karena hawa dingin di malam itu tidak seperti biasanya. Ternyata benar firasat dari sang Temenggung, sebab di luar tampak para prajuritnya telah tertidur karena ulah dari salah seorang siluman harimau sekutu mak lampir yang ditugaskan untuk mencari perawan ontang-anting. Orang itu pun kini menuju salah satu bangunan kamar, lalu membuka jendela dan masuk ke dalam kamar, yang ternyata adalah kamar Ayu Wulandari, putri Temenggung Martoloyo, yang di saat itu sedang tidur di dalamnya. Dengan cepat,
ia menggendong gadis kecil tersebut, lalu hendak membawanya pergi. Hei! Hei! Mau dibawa kemana anakku? Orang itu pun langsung dikejar oleh Temenggung Martoloyo. Namun ia berusaha untuk kabur dengan berlari sekuat tenaga dan mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya. Namun sang Temenggung pun tidak mau kehilangan anaknya begitu saja. Ia pun kini mencoba untuk mencegat penculik tersebut dan akhirnya berhasil. Kini mau tidak mau, orang itu pun harus menghadapi Temenggung Martoloyo yang memiliki kesaktian tinggi. Seranganmu luar biasa besar. Alasan apa kau menculik anakku? Tidak ada alasan apa-apa. Aku ingin menjajal ilmumu. Ya. Ya. Topeng hitam. Mundur Temenggung. Jaga saja putriku. Ayu. 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 Sepertinya kau bukan manusia biasa. Tunjukkan aslimu sebelum aku yang membuka wujudmu yang sebenarnya. Manusia sombong. Robek mulutmu. Ya. Ya. Orang itu pun tampaknya sangat kewalahan menghadapi topeng hitam yang kini telah berwujud kain merah seperti itu. Ia pun menjadi kebingungan sendiri melihat lawannya sudah tidak berwujud manusia lagi. Ayu Wulan, putri Temenggung Martoloyo itu adalah murid topeng hitam atau Gendowor, sehingga wajar kalau saat ini topeng hitam melindunginya, karena tidak sembarang orang bisa menculiknya begitu saja. Topeng hitam tampaknya tidak main-main karena siluman harimau itu harus tewas di tangannya karena telah berani mengusik Kadipaten Tegal. Sana, tunggu. Hei, di sana. Ketua. Lihat itu. Paman Lodra, apa yang terjadi Mak Lampir? Aku belum tahu. Ya, kini Mak Lampir dan para sekutunya itu melihat seseorang yang tewas tergantung di atas pohon besar di hutan tersebut. Orang itu ternyata bernama Ki Lodra yang semalam dihabisi oleh Gendowor karena telah berani mengusik muridnya. Kini mereka pun tampak miris melihat kematian kerabat mereka tersebut. Mahisasura pun kemudian mengambil kain yang melilit tubuh Ki Lodra pamannya itu, sebab dari kain itulah ia akan mengetahui siapa pembunuh pamannya tersebut.
Ini punya siapa, Malampir? Topeng hitam. Topeng hitam. Kurang ajar. Tunggu dulu, Mahesa. Kendalikan amarahmu. Aku akan membalas kematian Paman Lodra, Malampir. Sudah pasti. Hutang pati bayar pati. Tapi ingat, tujuan kita semula untuk mencari bocah bajang lanang dan anak perawan ontang-anting. Baik, Malampir. Di hari itu, tampak Tumgung Martoloyo yang kelihatan marah-marah karena kejadian semalam. Ia marah terhadap para prajuritnya yang semuanya tertidur, sementara ada orang yang menculik putrinya. Nyai Parwati yang juga turut hadir di tempat tersebut pun mengatakan bahwa dalam keadaan biasa tidak mungkin para prajurit bisa tertidur di saat menjalankan tugasnya. Ia yakin kalau para prajurit tersebut terkena ajian sirep ataupun sejenisnya. Kiai Jamas pun setuju dengan Nyai Parwati, namun sang kiai dan yang lainnya menjadi terkejut setelah sang temunggung mengatakan bahwa penculik itu berubah menjadi harimau ketika dikejarnya. Harimau? Harimau? Iya. Untunglah saat itu Topeng Hitam datang untuk menolong kami. Kalau tidak, mungkin aku dan putriku sudah menjadi santapan binatang itu. Topeng hitam. Ada apa, Grandong? Kiwangsa. Ketika itu, tampak Grandong dan Dewa Petir yang sedang mencari Tirta. Dewa Petir pun kemudian teringat akan pertarungannya melawan Ki Wangsa di hutan tersebut. Setelah melihat Grandong menemukan mayat Ki Wangsa yang telah tewas di tempat itu, ia pun jadi berpikir bahwa Ki Wangsa pasti menghadapi lawan yang tangguh hingga ia harus tewas di tempat tersebut. Sebab bekas anak buahnya itu ilmunya lebih hebat dari 3 setan utara. Ki Wangsa bukan orang yang lemah. Ilmunya lebih tinggi dari ketiga setan utara. Berarti orang yang membunuhnya pasti berilmu tinggi. Aku tidak takut. Aku juga tidak. Tapi dalam menghadapi lawan, kita harus memperhitungkan kekuatan sendiri. Kalau tidak, kita bisa mati konyol. Hei, tunggu! Di sana, apa kau melihat orang yang membawa anak laki-laki? Tidak, Tuan. Bohong! Betul tidak, Tuan. Aduh. Tidak ada gunanya kau membunuh orang tua itu. Ayo kita pergi. Aku harus lebih banyak sabar. Jelas saja Ki Panut tidak melawan Grandong, sebab kalau sampai ia melawan, maka jati dirinya akan ketahuan musuh. Kini kita menuju pada rumah Ki Panut, di mana pada saat itu terlihat Tirta yang sedang santai sambil memberi makan ayam-ayam jantannya. Tak lama kemudian, ia pun menyambut kedatangan ayah angkatnya tersebut yang membawa kayu bakar untuk memasak. Tirta pun langsung bertanya tentang pipi Ki Panut yang tampak merah lebam. Namun ia tidak mendapatkan jawaban yang ia inginkan. Nyi Panut yang juga melihat pelipis suaminya itu pun juga bertanya. Namun Ki Panut menutupinya dengan mengatakan bahwa pelipisnya hanya terbentur saja karena ia jatuh terpeleset di hutan. Setelah berada di dalam, Ki Panut pun kemudian menceritakan tentang kejadian yang sesungguhnya kepada istrinya itu. Karena suka pukulan makhluk itu, aku diajarnya habis-habisan. Kenapa tidak melindungi diri dengan aji tameng wajah? Kalau aku melindungi diri, mereka pasti curiga. Jadi meskipun aku sakit, aku diam saja. Kasihan si Tirta, jadi rebutan tokoh-tokoh jahat. Kakang, kalau mereka tahu kalau si Tirta ada di sini dan mereka meluru kemari bagaimana? Itu perkara nanti. Kalau perlu, kita cekel Sabuk Milang Tatu, mengadu jiwa dengan mereka.
sampai malam bulan purnama. Sasi Kanam, Wuku Sonya. Lama betul, Kiai. Ya, sebab malam itu merupakan batas akhir yang diberikan Detya Kalamercu kepada Mak Lampir. Kita harus berjaga-jaga dari kemungkinan bahaya yang lebih besar. Maksud Kiai? Kalagondang, kau saja yang menjelaskan. Baik, Kiai. Manusia harimau yang menculik Den Ayu Wulandari ternyata utusan Maesa Sura, penguasa hutan larangan. Kalagondang pun menjelaskan kalau manusia harimau yang menculik Ayu Wulandari adalah utusan Maesa Sura, penguasa hutan larangan yang saat ini bersekutu dengan Mak Lampir untuk mencari Tirta, si bocah bajang lanang dan anak perawan ontang-anting untuk dijadikan korban persembahan. Temenggung Martoloyo pun menjadi marah karena putrinya ternyata akan dijadikan tumbal oleh Mak Lampir. Kalagondang pun kembali memperingatkan bahwa mungkin suatu saat nanti Mak Lampir dan Maesa Sura akan datang kembali ke tempat itu untuk kembali menculik Ayu Wulandari. Mendengar pernyataan dari Kalagondang, Temenggung Martoloyo pun menjadi sangat khawatir. Namun Kiai Jamas pun menenangkannya, sebab mereka semua akan membantu mengamankan Kadipaten. Coba kau hubungi Kiai Ageng Jumantoro dan Kiai Ageng Sebayu. Ceritakan peristiwa yang terjadi di sini. Baik, Kiai. Aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Lampir pasti mencari bocah bajang lanang itu. Di mana bocah itu sekarang? Lebih baik aku mencari bocah itu untuk melindunginya dari ancaman Mak Lampir. Ya, kali ini Topeng Hitam kembali bertemu dengan Dewa Petir. Dewa Gadungan itu pun mengatakan bahwa pada kesempatan kali ini ia harus bertarung sampai mati dengan Topeng Hitam, sebab ia tidak suka dan tidak terima jika orang-orang mengatakan bahwa Topeng Hitam adalah pendekar tanpa tanding. Ia pun merasa lebih hebat daripada Topeng Hitam, sehingga ia merasa pasti bisa membinasakan pendekar yang ada di hadapannya itu. Topeng Hitam pun telah bersiap menerima serangan dahsyat yang akan dilancarkan oleh Dewa Petir. Seperti biasa, serangan Dewa Petir memang sangat dahsyat. Namun Topeng Hitam bukanlah pendekar kemarin sore yang tidak bisa menjaga diri. Sejauh ini, Topeng Hitam masih mampu menghalau semua serangan ganas Dewa Petir dengan cukup mudah, sebab ia sudah beberapa kali bertarung dengan Dewa Gadungan itu, dan ia sudah cukup mengerti tentang ilmu-ilmu dan pukulan dahsyat yang dimiliki oleh sekutu Mak Lampir tersebut. Serangannya yang selalu gagal membuat Dewa Gadungan itu menjadi semakin penasaran. Ia pun kemudian mencoba mengeluarkan seluruh kesaktian yang dimilikinya untuk menggempur habis-habisan Topeng Hitam.
lanjutkan lagi topeng hitam. Topeng hitam, tunggu. Aku juga berpikir begitu. Silakan. Tapi nyatanya, yang namanya siluman harimau atau harimau jadi-jadian itu ada. Terus bagaimana? Pada malam Selasa Kliwon yang lalu, Ki Mertani mendapat tugas jaga. Terus? Tiba-tiba, Ki Mertani melihat sesosok bayangan melompat dari jendela kamar Den Ayu Wulandari. Lalu? Dikejar oleh Kanjeng Temenggung. Oh, iya. Sampai di suatu tempat. Pencuri itu kami tenggengen. Mogok tidak bisa lari lagi. Lah? Nah, ketika mau ditangkap, tiba-tiba maling itu berubah jadi harimau. Lantas? Meskipun kaget, tapi Kanjeng Temenggung dan Ki Mertani mengajar harimau jejadian itu habis-habisan. Sampai akhirnya siluman harimau itu kabur, melarikan diri ke dalam hutan. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.